Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Jumpa lagi di video belajar bisnis bersama Ronald Hutagalung. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah satu metode yang itu bisa kita gunakan untuk membantu kita memahami bisnis yang sedang kita bangun, bisnis yang sedang kita rancang, ataupun bisnis yang saat ini sedang kita buat. Di dalam bisnis model kanvas, ibaratnya kita akan membuat sebuah skema, sebuah sketsa, sebuah denah yang itu dengan adanya sketsa denah tersebut, kita akhirnya bisa melihat secara luas, secara gambaran besar bisnis yang sedang kita rancang tersebut. Nah, konsep ini disusun oleh dua orang jenius ya di dalam bisnis, Alexander Osterwalder dan Yves Specnor. Buat yang ingin belajar lebih lanjut bisa coba cari bukunya di toko-toko buku terdekat. Oke, kita akan bahas apa saja yang ada di dalam bisnis model kanvas. Di dalam bisnis model kanvas itu ada beberapa komponen yang dianggap penting untuk kemudian kita ketahui, kita rancang, kita susun agar memudahkan kita ketika membangun sebuah bisnis. Nah, yang pertama yaitu adalah customer ataupun pelanggan. Pelanggan. Nah, bisnis itu bisa dimulai dari mana saja gitu. Ada yang mungkin mulai dari produk, ada yang memulai dari ide, ada yang memulai dari gagasan. Namun alangkah baiknya ketika kita mau membangun sebuah bisnis, mulailah dulu dengan mencari tahu siapa yang kemudian menjadi pelanggan kita. Siapa yang kemudian yang akan menjadi pembeli kita, customer kita. Nah, kemudian yang kedua adalah baru kemudian kita tentukan apa yang menjadi preposisi nilai kita, ya, nilai yang kita tawarkan. Nah, nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan ini. Ini bisa jadi produk, bisa jadi jasa, namun produk dan jasa yang itu punya nilai lebih dibandingkan produk dan jasa serupa, sehingga membuat ketika kita merancang bisnis ini, pelanggan yang sudah ada itu akan jauh lebih mudah untuk datang di tempat kita. Pembeli yang sebelumnya sudah tercipta itu walaupun kita baru di dalam bisnis itu, mereka mau bertransaksi dengan kita. Kenapa? Karena kita punya nilai tawar yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian setelah kita tahu apa yang mau kita tawarkan dan kita tahu siapa kita akan menawarkan, maka hal yang penting selanjutnya yang butuh kita pikirkan adalah yaitu bagaimana cara kita menyalurkan produk ataupun jasa kita ataupun nilai tawar kita kepada pelanggan. Nah, jadi di sini bagian ketiga di dalam bisnis model kanvas itu adalah saluran. Ya, bagaimana aktivitas, bagaimana sistem, bagaimana mekanisme yang kita rancang agar nilai tawar yang kita punya ini bisa kita salurkan kepada pelanggan. Kemudian, tidak hanya saluran yang kita butuhkan, kita butuh juga untuk bagaimana merancang yang namanya hubungan. Ya, hubungan pelanggan. Artinya apa? Ada satu strategi yang kita terapkan untuk menjaga relationship kita, hubungan kita antara pelanggan, sehingga membuat mereka loyal, mereka nyaman dengan diri kita, bisnis kita, dan ini yang akan membantu kita untuk terus bisa memastikan bisnis kita berkelanjutan. Jadi ada hubungan pelanggan, kemudian di bagian sini ada yang disebut dengan sumber income kita itu. Arus pendapatan kita nanti dari mana?
Ya, arus pendapatannya akan dari mana? Contoh begini misalnya, pada prinsipnya di dalam bisnis kita menukarkan solusi yang kita punya pada pelanggan. Jadi produk kita, jasa kita merupakan solusi dari masalah yang dialami oleh pelanggan. Sehingga karena masalah yang dialami oleh pelanggan ini teratasi, maka ini yang kemudian membuat mereka mau membayar kita. Nah, jadi di arus pendapatan ini yang butuh kita gali, kita kembangkan, kita rancang, kira-kira dari mana saja arus pendapatan ini akan kita peroleh. Apa saja layanan kita, produk kita, jasa kita yang bisa dibayar oleh pelanggan sehingga itu menjadi arus pendapatan kita. Itu bagian pertama. Kemudian di dalam bisnis, hal lainnya yang juga penting adalah kita butuh tahu apa yang menjadi aktivitas utama. Dengan kata lain, kita butuh menggali. Sebenarnya, kalau disimpulkan di dalam bisnis kita, maka aktivitas utama kita apa sih? Nah, aktivitas utama kita apa? Jadi misalnya nih, sebuah hotel gitu. Di dalam hotel itu ada banyak layanan yang diberikan, ada banyak produk yang bisa ditawarkan, ada banyak item yang kemudian bisa diperoleh oleh pelanggan. Namun, apa sebenarnya aktivitas utama dari bisnis hotel? Apakah menjual kamar, menyediakan makanan enak, ataukah misalnya mungkin memberikan pelayanan yang ramah? Nah, semakin kita tahu apa aktivitas utama di dalam bisnis kita, maka akan semakin memperkuat bagaimana kita merancang bisnis ini agar bisa menghasilkan sebuah profit yang lebih besar dan tentunya berkelanjutan. Selain aktivitas utama, hal yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sumber daya utama. Kalau dalam aktivitas utama itu yang dimaksudkan adalah kegiatan ataupun pekerjaan, maka di sumber daya utama itu lebih pada material apa yang dibutuhkan di dalam bisnis kita, yang menjadi bahan baku di dalam bisnis kita, sehingga yang menentukan apakah kita bisa memberikan penawaran terbaik buat pelanggan kita. Ya, jadi sumber daya utamanya apa? Kemudian yang sebelah sini itu adalah mitra utama. Jadi kita tahu siapa saja sebenarnya orang-orang yang di dalam bisnis kita itu punya peran penting menjadi mitra kita, sehingga kita bisa secara mudah, secara pasti terus bisa menyalurkan apa yang menjadi nilai tawar kita, nilai unggul kita kepada pelanggan. Dan kemudian di bagian sini itu adalah berkaitan dengan arus pengeluaran ya. Kira-kira pengeluaran apa saja yang kemudian dimungkinkan terjadi melalui bisnis yang kita bangun. Ini juga adalah hal yang harus kita rancang. Nah, jadi ini gambaran umum tentang bisnis model canvas. Nah, sekarang kita misalnya ambil contoh ya, ambil contoh dalam bisnis. Misalnya apa ya? Kita mau bisnis produk gitu. Kita mau bisnis produk. Produknya apa ya? Produk mungkin lebih ke fashion ya, kaos gitu, kaos yang gaul, kaos distro lah misalnya itu yang punya ciri khas. Maka hal pertama yang butuh kita lakukan kalau kita kemudian tertarik untuk berbisnis distro, kaos, kita tentukan dulu kita mau sasar pelanggannya siapa. Ya, tentukan siapa sih sasaran utama kita. Hindari berpikir bahwa yang namanya bisnis tentunya saya pengen bagaimana yang menjadi pembeli dari bisnis saya itu adalah semua orang. Itu adalah hal yang sulit dan bisa jadi hal yang mustahil untuk diwujudkan. Kenapa? Karena setiap produk,
setiap jasa itu ada segmen pasarnya. Dan segmen pasar itu tidak bisa dicampur ataupun disatukan. Sebagai contoh misalnya yang sederhana. Ketika sebuah restoran dibuat, maka restoran ini itu harus jelas dibuat untuk segmen pelanggan yang seperti apa. Karena beda segmen pelanggan akan beda kemasan yang kemudian yang kita sediakan, dan beda tampilan rumah makan yang kita sediakan akan mengundang orang yang berbeda juga. Contoh misalnya, kalau restorannya kita buat restoran yang konsepnya itu adalah restoran untuk keluarga. Ya, untuk keluarga. Jadi biasanya kalau yang untuk keluarga itu ada taman bermainnya, kemudian desainnya itu ada yang misalnya yang alami, kemudian di tempat terbuka. Nah, maka restoran yang ditujukan untuk pelanggan yang dalam kategori keluarga, rame-rame, ini juga akan tidak disukai oleh mereka yang misalnya apa? Mahasiswa. Yang kenapa mahasiswa nggak suka restoran yang itu untuk keluarga? Karena bagi mereka buat nongkrong itu kurang gaul, itu kurang keren, kurang cool. Tapi begitu juga misalnya sebuah resto yang dikemas dengan konsep yang vintage, instagramable dan sebagainya, itu hanya akan menarik mereka yang memang senang dengan konsep vintage dan instagramable gitu. Mereka yang misalnya para pekerja, para profesional, ataupun misalnya mereka orang yang dewasa, itu merasa, wah, kalau saya makan di situ rasanya kurang pas itu. Nah, jadi penting di bagian pertama adalah tentukan siapa pelanggan Anda. Nah, jadi sekarang kita misalnya ini, kita mau buat bisnis kaos. Ya, maka siapa pelanggan kita? Anggap saja misalnya kita mau buat kaos, pelanggan yang kita sasar utamanya itu adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa. Ya, karena mahasiswa yang paling senang menggunakan kaos oblong itu. Nah, jadi kita harus clear dulu mahasiswa yang kemudian menjadi pelanggan kita. Nah, secara demografi misalnya, kira-kira kaos kita itu kita tujukan untuk pria atau wanita? Karena pasti akan beda gitu. Misalnya, oke, kita tujukan lebih banyak sebenarnya untuk pria, artinya 80%. Oke, perempuannya untuk kurang lebih 20%, kemudian laki-lakinya 80%. Apalagi yang kita butuh pikirkan, mahasiswa ini mahasiswa yang seperti apa, yang tingkat ekonominya bagaimana, menengah ke bawah, menengah ke atas. Misalnya oke, kita butuh misalnya mungkin mahasiswa yang dia menengah, ekonominya menengah ke atas ya. Kemudian apalagi? Kisaran, misalnya uang sakunya berapa? 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan, dan sebagainya. Jadi paling tidak di bagian pelanggan ini kita sudah punya gambaran bahwa yang akan kita sasar itu adalah mahasiswa, dominannya laki-laki, kemudian dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, yang apa? Yang apa itu? Yang misalnya gaul ya. Kemudian itu gaul tapi kemudian tetap intelek ya. Kemudian berprestasi. Nah, maka ini yang kemudian yang kita jadikan dasar untuk menciptakan produk yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah mau sasar nih, mahasiswa yang dominannya laki-laki, kemudian ekonomi menengah ke atas, gaul, intelek, dan kemudian berprestasi, maka kaos seperti apa yang kira-kira yang akan mereka butuhkan, yang akan mereka inginkan itu. Nah, disinilah baru kemudian
Kita susun nilai tawar kita apa. Oke, kita cari kaos yang nilainya apa ya, yang beda dengan yang lain. Pertama desain misalnya ya. Desain keren ya. Nah, kemudian kontennya itu kaosnya adalah kaos-kaos yang berisi kata-kata motivasi atau quote. Kenapa? Karena mahasiswa yang gaul tapi intelek ya sukanya misalnya kaos-kaos yang itu kalau orang baca orang jadi tertegun dan kemudian wah, ini anak keren juga nih. Ini yang disampaikan bagus itu. Ataupun sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Nah, kemudian karena yang kita sasar adalah mereka yang ingin yang menengah ke atas, secara otomatis bahannya bagus. Bahan katun ya. Bahannya katun. Seperti itu. Nah, jadi produk yang kita tawarkan, produk yang kita buat, nilai tawarnya itu kita sesuaikan dengan pelanggan yang kita sasar. Beda pelanggan, beda nanti nilai tawarnya. Kalau misalnya di sini, oke, pelanggan kita yang kita targetkan adalah mahasiswa pencinta alam, kemudian senang berorganisasi, suka mendaki, maka mungkin nilai tawar yang kita buat adalah kaos yang misalnya cocok digunakan untuk aktivitas outdoor, desainnya itu lebih desain yang mencerminkan seorang adventure, petualang, pendaki, ataupun temanya tema alam. Seperti itu. Kalau misalnya mahasiswa yang kita targetkan adalah mahasiswa yang, wah, dia senang dengan pergerakan, maka nilai tawar kita akan berbeda lagi. Value proposition kita, nilai dari proposisi yang kita berikan kepada mereka itu akan beda lagi. Misalnya apa? Bagi yang senang pergerakan, senang dengan demo ataupun misalnya mahasiswa aktivis, yang biasanya kaos yang mereka suka itu adalah kaos-kaos yang itu berisi gambar ataupun tokoh ataupun kalimat-kalimat dari para aktivis, misalnya Soekarno. Kemudian kalau yang saya lihat ada yang senang misalnya kaos Che Guevara, kemudian ya macam-macam seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita harus spesifik gitu siapa pelanggan kita sehingga kita bisa secara spesifik menentukan apa nilai tawar kita. Nah, pertanyaan mungkin muncul, boleh nggak misalnya kalau saya berbisnis nilai tawarnya dulu yang saya tentukan? Sebenarnya bisa-bisa saja, hanya saja nanti khawatirnya kita sudah buat nilai tawar, kita buat produk bagus menurut kita, pas kemudian kita cari pasarnya nggak ada gitu. Mending kita cari dulu pasar yang kira-kira ada, barulah kemudian kita beri penawaran produk yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka mau. Nah, dalam bagaimana membuat nilai tawar, sebenarnya bisa kita gunakan dua pendekatan. Pada prinsipnya seperti ini. Orang itu beli sesuatu, pertama, agar dia bisa mendapatkan sesuatu. Kedua, agar dia terhindar dari sesuatu. Misalnya, ingin mendapatkan sesuatu. Orang beli kaos, pengen dapatkan sesuatu. Misalnya apa? Kenyamanan. Kenapa? Karena selama ini banyak kaos yang dijual itu tidak nyaman digunakan karena bahannya misalnya panas, karena bahannya misalnya kasar. Nah, kita sediakan kaos yang itu sesuai dengan apa yang orang inginkan. Sehingga ketika mereka datang beli kaos kita, mereka mendapatkan solusi, mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Atau ada juga orang yang misalnya pengen beli kaos yang mana kalau beli kaos dia bisa terhindar dari namanya malu, terhindar dari sakit, terhindar dari perasaan tidak nyaman. Contoh misalnya sudah beli kaos tapi kemudian pas jalan ketemu dengan orang lain, beberapa orang yang ternyata motifnya sama, kaosnya sama, sehingga dia merasa wah nggak nyaman sekali itu karena ketemu dengan orang yang bajunya sama. Nah, dengan demikian berarti kita bisa menawarkan kaos yang itu didesain
limited edition, itu artinya tidak dicetak banyak, tidak diproduksi banyak, sehingga persentase untuk orang yang beli kaos di kita ketemu dengan orang yang serupa menggunakan kaos itu, kita minimalisir, kita perkecil. Maka itu membuat orang mau beli di tempat kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus pas antara nilai tawar kita dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, kalau sudah sekarang yang kita butuh rancang, kalau misalnya kita sudah punya produk, pasarnya sudah ada. Cara kita untuk bagaimana kaos-kaos ini bisa sampai pada pelanggan kita, apa yang kita butuh lakukan. Nah, disinilah kita butuh merancang di dalam saluran bisnis kita, kira-kira kita akan lakukan dengan gaya seperti apa, dengan cara seperti apa, dengan strategi seperti apa. Misalnya dalam hal saluran, kita pilihannya ini, misalnya apakah kita nanti akan buat distro, kita buat toko, atau kita misalnya kerjasamakan dengan koperasi mahasiswa, atau kita buat misalnya konsepnya ada reseller, atau orang ketika butuh produk kita, mereka cukup pesan saja melalui website kita, sehingga mereka bisa dapatkan barang itu dengan pengantaran yang kita lakukan. Nah, jadi di saluran inilah kita merancang kira-kira apakah kita buku toko atau tidak, apakah kita nanti sistem layanannya bisa delivery atau tidak dan sebagainya. Ya, jadi di situ rancangannya. Nah, jadi kita pikirkan untuk agar produk ini bisa sampai ke tangan pelanggan, pembeli, apa yang dibutuhkan, salurannya melalui apa. Nah, saluran itu bisa pertama menggunakan saluran kita sendiri, yang kedua menggunakan saluran orang lain. Kalau saluran kita sendiri artinya apa? Ya, kita sediakan tokonya sendiri, kemudian kita bisa tawarkan langsung kepada konsumen apa yang kita punya. Tapi kalau menggunakan saluran orang lain, itu ibaratnya begini. Produk kita titipkan ke distro. Atau produk kita titipkan ke hypermart, ke Matahari. Nah, di situ yang jualkan adalah misalnya tadi Matahari atau distro. Nah, kita hanya cukup berkomunikasi dengan orang distro, produk-produk kita akan didapatkan oleh pelanggan melalui mitra kita, bukan dari saluran kita. Jadi bisa kita punya saluran sendiri atau misalnya gunakan saluran orang lain. Bisa juga produk ini itu kita berikan langsung atau tidak secara langsung. Nah, jadi ini yang dimasukkan dengan saluran. Kita butuh merancang. Kira-kira supaya produk kita bisa sampai kepada pelanggan, apa yang dibutuhkan? Caranya bagaimana? Nah, itu dalam hal saluran. Yang selanjutnya, oke, ini saya kasih contoh ya. Misalnya mungkin apakah bisa dalam bentuk toko atau toko online, ada atau mungkin model reseller, ataupun misalnya agen, itu bebas. Ya, kita bebas memilih yang mana yang kita inginkan. Kemudian setelah salurannya ada, kita butuh pikirkan selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan pelanggan agar ketika sekali mereka bertransaksi, mereka akan nyaman dan mau balik lagi, beli lagi. Nah, jadi hubungan pelanggan ini kita butuh pikirkan strateginya. Nah, biasanya misalnya seperti ini, ada beberapa toko yang dia menggunakan sistem membership. Membership, keanggotaan. Jadi ketika orang pertama beli, kita sediakan kartu member, dan di dalam kartu member itu ada program. Kalau misalnya yang bersangkutan beli sekian kali, maka akan dapatkan harga khusus. Kemudian di hari-hari tertentu, ketika kita ada promo, mereka yang menjadi member kita itu akan mendapatkan harga khusus dan sebagainya. Prinsipnya, di dalam bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan itu kita memberikan nilai tambah kepada pelanggan agar mereka merasa senang untuk terus bertransaksi dengan kita. Ya, jadi misalnya bisa sistem membership, bisa juga dalam bentuk kupon. Atau kalau kayak misalnya mungkin beberapa
bisnis seperti potong rambut, datang ke 10 kali itu gratis dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk menjaga hubungan kita dengan pelanggan. Nah, saya berharap paling tidak dari sini kita sudah punya gambaran. Oke, ternyata ketika kita berbisnis kita butuh memikirkan siapa pelanggan kita, apa yang nilai yang akan kita tawarkan, kemudian saluran agar produk kita bisa didapatkan oleh pelanggan bagaimana, dan bagaimana cara kita untuk mengikat pelanggan agar mereka nyaman dengan kita. Nah, di sini juga sebenarnya sudah menjadi sudah memberikan kita gambaran kalau ketika kita misalnya mau buat sebuah program promosi marketing, berarti apa? Karena kita tahu pelanggan kita siapa, kita tahu di mana mereka berada, kita tahu di mana mereka berkumpul, kita tahu di mana mereka bisa kita sasar, dan bahasa apa yang kita butuhkan untuk mempengaruhi mereka itu lebih jelas karena kita tahu pelanggan kita. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah bahas 4 bagian. Nah, kita sekarang masuk ke yang kelima. Nah, arus pendapatan. Di sini kan nilai tawar kita sudah punya itu. Kemudian pelanggan juga kita sudah tahu. Kira-kira yang kita butuhkan selanjutnya adalah dari bisnis yang sudah kita rancang ini, dari mana saja pendapatan akan bisa kita peroleh. Yang pasti misalnya dari kaos ya. Oke, kita kaos. Nah, selain kaos memungkinkan tidak kita misalnya punya produk lain. Misalnya bisa juga kita jualan tas, sepatu. Kemudian ada nggak kesempatan untuk kita bisa mendapatkan pendapatan lain? Misalnya kita jual brand kita ya, sehingga orang misalnya mungkin boleh produksi desain kita dengan brand yang kita punya dan dia dapatkan harga khusus. Nah, jadi ini juga adalah sumber pendapatan yang bisa kita dapatkan dari bisnis kita. Atau ketika misalnya kita punya toko yang cukup besar, nah kita tawarkan sewa counter ya buat mereka yang mau jualan juga di tempat kita. Maka dari sini kita sudah punya gambaran yang jelas, sudah bisa punya ide-ide. Oke, kalau bisnis ini saya jalankan, seberapa besar profit yang bisa kita peroleh? Karena apa? Dari mana saja arus pendapatan yang bisa kita dapatkan itu jelas terlihat, ya seperti itu. Nah, arus pendapatannya akan seperti apa? Oke, nah bicara arus pendapatan, ini sebenarnya juga berkaitan dengan beberapa hal lainnya. Misalnya seperti ini. Kita mau merancang di dalam bisnis kita, itu sistem pembayaran yang akan kita terima itu seperti apa? Dalam artian misalnya, apakah kita akan melakukan hanya tunai semua, artinya cash ya, orang belanja ke kita harus cash, atau misalnya bisa dalam bentuk kredit. Begitu juga dalam cara pembayaran, apakah cash atau bisa melalui gesek. Nah, dari sini di arus pendapatan ini kita punya gambaran apa yang kita butuh sediakan, kita butuh lakukan, kita butuh siapkan di dalam bisnis kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian lainnya. Di bagian ini kita sudah punya gambaran terkait dengan bisnis kita. Nah, kita sekarang butuh misalnya tahu dalam bisnis distro ini kira-kira aktivitas utama kita apa? Nah, kita butuh gali itu. Aktivitas utama kita apa? Apa yang kemudian bisa menunjang, mendorong agar kita terus bisa memberikan nilai tawar positif kepada pelanggan. Nah, bisa saja karena kaos kita itu adalah kaos anak muda, kaos yang kita kemudian senantiasa gaungkan bahwa keunggulannya adalah karena desainnya yang bagus, maka mungkin bisa jadi aktivitas utama kita bukan di produksinya, dalam artian konveksinya ya, tapi misalnya lebih ke desain, yang membuat desain. Sehingga apa?
Kita bisa kerahkan seluruh tim itu setidaknya kemudian fokus. Oke, yang utama desain. Kaos itu yang utama desain. Kalau misalnya nyari bahan, kemudian nyetak itu ya kita mungkin bisa kerjasama. Tapi aktivitas utama kita di bisnis kaos kita itu adalah kita senantiasa seminggu sekali itu mengeluarkan desain terbaru. Desain terbaru. Maka aktivitas utama kita adalah desain bisa jadi. Atau misalnya aktivitas utama kita lainnya adalah apa? Marketing, branding. Nah, jadi itu yang kemudian bisa kita terus pertajam kita lakukan agar memastikan nilai tawar kita semakin mudah didapatkan oleh pelanggan. Karena kita tahu aktivitas utama kita apa. Kemudian sumber daya utama kita apa? Dalam artian apa? Agar aktivitas utama itu bisa jalan dengan baik, agar nilai tawar kita itu bisa tereksekusi dengan baik dan kemudian sampai kepada pelanggan, agar kemudian saluran penyampaian barang ke pelanggan itu maksimal, maka kita butuh sumber daya apa? Nah, sumber daya ini bisa misalnya hal yang sifatnya barang. Nah, berarti bahan baku misalnya, kemudian bisa juga sifatnya adalah personil ya, tim. Nah, tim desain, kemudian tim marketing, promosi. Nah, ini adalah sumber daya utama di dalam bisnis kita yang butuh kita jaga. Kita tahu dan kita maksimalkan. Dan di bagian mitra utama, ini membahas tentang dalam bisnis kita yang kita rancang, siapa yang kemudian menjadi mitra utama kita. Apakah di dalam bagaimana menyediakan nilai tawar kita, produk dan jasa yang kita inginkan, ada mitra yang terlibat di situ. Nah, mitra yang terlibat di situ misalnya mungkin bisa jadi supplier yang menyediakan sumber daya utama kita. Kemudian agar barang-barang kita bisa diterima baik oleh pelanggan, kita misalnya mungkin punya mitra utama. Perusahaan yang bergerak di bidang pengantaran. Nah, maka bisa jadi itu adalah mitra utama. Jadi, tentukan siapa mitra utama yang menyediakan produk ataupun bahan baku yang memastikan saluran distribusi dari produk dan jasa kita itu maksimal, dan bagaimana kemudian ketersediaan sumber daya dan aktivitas utama juga jalan. Nah, jadi ini bisa supplier, kemudian agen misalnya ya, mitra utama kita misalnya apa? Desainer. Atau kalau kayak ini misalnya kaos ya, kaos yang diberikan ke kampus. Mitra utama kita bisa jadi apa? Organisasi kampus. Ya, organisasi kampus, karena kalau kita jadikan mereka mitra utama, senantiasa mensponsori event-event mereka, brand kita di kampus kuat, dengan sendirinya akan menguatkan ketertarikan mahasiswa untuk senantiasa menggunakan produk kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bicara tentang arus pengeluaran. Di sini pasti ya, yang namanya bisnis tidak hanya ada uang masuk, tapi ada uang keluar. Maka kita butuh melis itu. Kira-kira kalau bisnis ini jalan dengan maksimal, maka arus pengeluarannya itu akan dari mana saja, akan seperti apa saja. Bisa misalnya mungkin dari pengeluaran tetap, fixed cost ya. Kemudian ada pengeluaran yang sifatnya variabel. Kalau fixed cost itu misalnya mungkin kalau kita punya toko, ya laku tidak laku, ada orang tidak ada orang, terjual atau tidak, kita butuh yang namanya misalnya bayar listrik, bayar air, sewa tempat, mungkin sewa pegawai, karyawan. Kemudian ada variable cost. Nah, variable cost itu sesuatu yang dia keluar tergantung dengan itemnya, misalnya mungkin bahan baku dan sebagainya. Nah, jadi arus pengeluaran ini pun harus kita identifikasi sehingga kita punya gambaran di bagian mana yang kita harus perketat pengawasannya agar tidak kemudian terjadi kebocoran, di bagian mana yang kita butuh misalnya mungkin perhatikan lebih baik lagi agar kemudian tidak mengurangi jumlah pemasukan yang kita peroleh. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi contoh misalnya bagaimana penerapan bisnis model kanvas di bidang produk. Contohnya misalnya pembuatan kaos motivasi. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan
bahwa dalam berbisnis kita mempersiapkan segalanya dengan baik agar kemudian kita bisa terhindar dari resiko-resiko yang bisa menyebabkan kerugian. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.